Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita beri penghormatan bagi Bapa di surga. Hormat bagi Bapa surga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan di dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Katakan, bagi Dia segala pujian. Haleluya, sebab Yesus yang telah mati bagi kita, Dia Tuhan yang selamatkan jiwa kita, bagi Dialah segala pujian. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh mengikuti ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar kehadiran kita dalam ibadah ini berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada minggu ini Tuhan, kami kembali menghadap hadirat Tuhan dengan mengakui betapa berdosanya kami, betapa tidak berdayanya kami, dan betapa lemahnya kami Tuhan menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Iman kami sering tergoncang, kami sering tidak setia, kami lebih memikirkan diri kami dengan pikiran dan kekuatan kami sendiri. Nah saat ini Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang mengetahui hal-hal tersembunyi dalam kehidupan kami, boleh mengungkapkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan yang sudah kami kerjakan. Dan biarlah kami semua boleh mengakui itu di hadapan Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan yang mendengar pengakuan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang mengetahui perbuatan-perbuatan kami yang tersembunyi di balik pintu-pintu tertutup. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning
turning back, no turning back. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 3 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Salam
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita datang dalam doa memohon berkat dan pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kembali kami akan bersama-sama masuk dalam perenungan akan firman Tuhan. Kami berdoa mohon pertolongan-Mu agar supaya ketika firman ini kami renungkan bersama-sama, Tuhan Roh Kudus berkenan menyingkapkan kebenaran firman ini sehingga kami mengerti pesan yang terkandung di dalamnya dan melaluinya kami mendapatkan pedoman yang akan menuntun perjalanan iman kami selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, waktu di mana kami merenungkan firman-Mu ini dari awal sampai akhir, kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah iman yang menghasilkan kemuliaan kekal. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 7 yang berbunyi demikian, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Firman inilah yang kita renungkan pada hari ini dengan tema iman yang menghasilkan kemuliaan kekal. Surat 1 Petrus merupakan surat pengembalaan yang ditulis oleh Rasul Petrus itu sendiri dari kota Roma. Penanggalan penulisan kitab ini kurang lebih terjadi di antara tahun 62 sampai 64 Masehi. Surat pengembalaan ini secara khusus ditujukan kepada anggota gereja yang tersebar di wilayah Asia Kecil. Dalam hal ini adalah di gereja yang ada di kota Pontus, di kota Galatia, Kapadokia, dan Bitinia. Yang jika kita melihat di peta sekarang ini, kota-kota ini berada di wilayah negara Turki. Surat ini dimaksudkan sebagai surat yang memberikan harapan kepada orang-orang Kristen yang pada zaman itu mengalami suatu tekanan yang sangat berat karena menyangkut keselamatan jiwa mereka. Iman Kristiani yang mereka pegang itu membawa konsekuensi yang sangat berat dalam hidup mereka. Mereka diancam dengan penganiayaan dan bahkan pembunuhan yang keji oleh penguasa, khususnya Kekaisaran Roma yang pada zaman itu kaisarnya adalah Kaisar Nero yang dikenal sangat kejam dan brutal. Kejadian sebelumnya yang terjadi di Kekaisaran Roma adalah bahwa kota Roma sedang terjadi kebakaran yang sangat hebat. Dan kebakaran itu sampai meluas sedemikian rupa. Kemudian pihak penguasa mencari kambing hitam, siapa yang menyebabkan kebakaran yang hebat di kota Roma pada zaman itu. Ya. Lalu orang-orang Kristen yang adalah kelompok minoritas, itulah yang dijadikan kambing hitam. Yang dituduh yang menyebabkan kebakaran besar di kota Roma itu. Oleh karena itulah, Kaisar Nero memerintahkan penangkapan, penganiayaan, pemenjaraan, dan bahkan pembunuhan dengan cara yang sadis kepada orang-orang Kristen pada zaman itu. Meskipun ada desas-desus yang mengatakan bahwa penyebab kebakaran kota Roma itu sebenarnya disebabkan oleh keinginan sang kaisar sendiri yang menginginkan kelak dibangun sebuah istana yang sangat megah di Kekaisaran Roma itu. Dan itulah sebabnya orang-orang Kristen menjadi sasaran untuk penganiayaan dan menimbulkan penderitaan yang sangat berat bagi orang-orang Kristen pada zaman itu. Saking kejamnya penindasan yang dilakukan oleh penguasa kepada orang-orang Kristen pada zaman itu, seorang sejarawan Roma juga mencatat, orang-orang Kristen yang ditangkap ada yang dijadikan obor hidup atau lilin pada malam hari. Orang yang tertangkap, maka ia akan dilumuri dengan minyak, dilumuri dengan lemak binatang, atau dilumuri dengan cairan lilin, kemudian disulut dan dinyalakan menjadi obor di pinggir jalan pada malam hari, dan Kaisar Nero mengendarai kereta kudanya melewati jalan yang diterangi dengan manusia yang telah dibakar itu.
Ada pula yang dijadikan umpan menjadi santapan binatang buas. Ada pula yang menjadi santapan singa di Kolosium, di adegan gladiator di sana. Dipertontonkan kepada banyak orang dan orang-orang Kristen menjadi umpan kepada binatang-binatang buas itu. Dan bahkan ada yang ditangkap dan disalibkan dengan cara dibalik kepalanya di bawah. Dan tidak sedikit di antara orang-orang Kristen itu yang mengalami pemenggalan kepalanya. Jadi situasi yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada zaman Rasul Petrus ini sungguh sangat menderita. Mereka teraniaya, mereka terancam keselamatan mereka. Maka Petrus mengirimkan surat penggembalaan ini kepada orang-orang Kristen yang masih tersisa dan menggunakan sebuah metafora. Orang Kristen itu ibaratnya sedang dimurnikan dengan cara dibakar di atas peleburan seperti peleburan emas, dibakar di atas tungku api yang menyala sangat panas, dan itulah iman Kristen sedang diuji dengan ujian yang sangat berat. Dengan kondisi yang tertekan itu, maka Petrus meletakkan suatu identitas baru kepada orang-orang Kristen yang tersisa itu, memberikan sebutan yang baru, yaitu sebagai keluarga Tuhan. Dengan harapan orang-orang Kristen itu selalu bersatu, ibaratnya seperti keluarga. Dan istilah bait suci rohani itu dilekatkan, dikenakan kepada pribadi-pribadi setiap orang Kristen. Supaya dari dalam pribadi-pribadi orang Kristen itu memancarkan terang Kristus di tengah-tengah masyarakat yang menindas itu. Ini suatu anjuran yang luar biasa dari seorang Rasul Petrus yang menggembalakan umat Tuhan pada zaman itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mengizinkan adanya penderitaan yang begitu berat melanda, menimpa, dan dialami oleh orang-orang Kristen yang taat dan setia kepada Tuhan? Apa maksud dari semuanya ini? Kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang yang setia kepada Tuhan mengalami penderitaan ini? Nah, jawaban secara responsif terhadap pertanyaan ini adalah menjadi fokus renungan kita pada hari ini. Maka yang pertama adalah ujian yang kita hadapi menyingkapkan kualitas iman kita. Jadi Tuhan mengizinkan ada penderitaan, ada kesusahan ini dimaksudkan untuk menyingkapkan tentang kualitas iman kita. Perhatikan ayat tadi di frasa yang awal dikatakan, maksud semuanya ini untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen itu dimaksudkan untuk satu tujuan, yaitu untuk memurnikan iman yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Iman yang belum teruji itu ibarat seperti perhiasan emas imitasi. Tampak sepintas memang kita tidak bisa membedakan antara emas yang asli dengan yang imitasi atau yang palsu. Bentuknya, kilauan warnanya, ya, semuanya tampak seperti asli. Tetapi perhiasan yang palsu, yang imitasi ini akan diuji ketika perhiasan itu dikenakan oleh pemiliknya. Bisa jadi kalau dikenakan hanya 1-2 hari, belum ada perubahan apa-apa, keringat yang menempel di kalung yang dikenakan orang itu belum mempengaruhi apapun terhadap wujud daripada perhiasan yang imitasi itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, seminggu, sebulan, bahkan setahun, barulah akan kelihatan bahwa perhiasan yang dikenakan orang itu adalah imitasi. Itu dibuktikan dengan warnanya yang semakin memudar, dan semakin lama kilauan emasnya itu semakin menghilang. Dan lama-kelamaan, jika dibiarkan dikenakan terus-menerus, maka warna emasnya pun akan hilang dari perhiasan itu. Sehingga kemuliaan emas itu akan benar-benar hilang dan tidak terlihat sama sekali. Karena ada ujian dipakai oleh pemiliknya selama beberapa waktu lamanya. Nah, demikian pula dengan iman Kristiani kita. Iman kita diuji di tengah-tengah dunia ini ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan aniaya, dengan tekanan-tekanan yang datang bertubi-tubi, baik yang datang dari lingkungan di luar kita, atau bahkan bisa jadi datang dari tengah-tengah keluarga kita sendiri, dari tengah-tengah komunitas kita sendiri.
Dan disitulah kemurnian iman kita akan terbukti. Jika ia berpegang teguh pada prinsip iman percayanya kepada Tuhan Yesus, dia akan menunjukkan kualitas imannya. Dia tidak tergoyahkan. Tetapi jika ia masih iman yang setengah-setengah, maka dia akan kelihatan aslinya. Kalau dulunya dia seorang pemabuk, ketika dia dihadapkan dengan ujian, untuk menghindari ujian itu, dialihkan dengan kegiatan minum-minum dan menjadi pemabuk. Kalau di dulunya dia seorang pemarah yang meletup-letup kemarahannya, ketika dia ada ujian, ada tekanan, maka terbuktilah dia meluapkan semuanya itu dalam kemarahan yang tak terkendali. Kalau dia dulunya adalah seorang penjahat, ya, maka ketika ada ujian, kesulitan ekonomi, dia akan kembali jahat. Kalau dia dulunya pencuri, dia akan kembali mencuri. Kalau dulunya dia seorang perampok, dia akan kembali merampok karena ujian tekanan yang membuat ia merasa tidak tahan dan akhirnya menunjukkan jati dirinya. Itulah sebabnya dikatakan di sini bahwa ujian yang kita hadapi akan menyingkapkan kualitas iman kita. Ya, iman kita tidak cukup hanya untuk diberitakan. Iman kita juga tidak cukup hanya diperkatakan. Tetapi iman itu diwujudkan dalam sikap hidup, dalam perilaku, dalam tutur kata, dan bahkan dari gestur seluruh keberadaan hidup kita akan memancarkan jati diri kita yang sesungguhnya. Disinilah pentingnya kita menghadapi tekanan, menghadapi tantangan, menghadapi ujian, bahkan berupa penderitaan, dengan satu maksud, yaitu untuk memurnikan kualitas iman kita, untuk menunjukkan betapa kuat dan kokohnya kita punya iman kepada Tuhan. Nah, inilah sebabnya ujian itu akan menyingkapkan keaslian, kemurnian jati diri kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa iman lebih berharga daripada harta dunia. Perhatikan frasa yang mengatakan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Di dalam dunia ini, emas adalah salah satu logam mulia yang menjadi standar kekayaan yang bernilai tinggi. Namun emas itu adalah benda yang fana, ya, yang bisa saja ia hilang, ia bisa lenyap, dia bisa meleleh, dia bisa dicuri orang. Ya, namun emas itu benda fana yang tidak bisa juga dibawa sampai kepada kekekalan. Buktinya tidak ada orang yang mati membawa perhiasan emasnya. Meskipun di zaman dahulu kita tahu Firaun yang namanya Tutankhamun yang mati di usia muda itu di pemakamannya dia dibuatkan topeng dari emas murni seberat 15 kg. Ya, kemudian topeng emas itu sekarang ditemukan dan disimpan di museum untuk menandai kehebatan sejarah peradaban Mesir kuno. Gitu. Tetapi sekali lagi meskipun Firaun Tutankhamun itu dibuatkan topeng emas yang senilai 15 kg, itu tidak menyertai rohnya ke akhirat. Itu hanya sampai kepada di pemakamannya saja. Tidak pernah yang namanya benda-benda mulia apapun, yang nilainya tinggi apapun, bisa menyertai perjalanan umat manusia ke hadirat Tuhan. Iman itu seperti perhiasan emas yang disimpan di dalam brankas yang aman. Ketika ada kebakaran yang dahsyat, menghabiskan rumah itu, bahkan perabot-perabot yang mahal dalam rumah itu, hangus terbakar. Ya. Semua benda-benda seni yang bernilai tinggi pun hangus terbakar. Tetapi perhiasan yang disimpan di dalam brankas yang kuat tadi, dia aman. Nah, seperti itulah iman kita. Iman memang tidak berwujud dalam rupa materi atau benda jasmaniah. Tetapi iman adalah sebuah bentuk keyakinan yang konkret kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan iman kita itulah yang menjamin bahwa kita akan selamat sampai kepada kekekalan. Itulah sebabnya di dalam ayat ini mengajar kepada kita bahwa di akhir zaman nanti semua harta kita akan meleleh habis lenyap, tetapi iman kita akan menghasilkan keselamatan yang kekal di dalam sorga. Oleh karena itulah pada hari ini kita merenungkan ayat ini
apabila kita juga menghadapi situasi seperti yang dihadapi oleh gereja-gereja di zaman Rasul Petrus, ada tekanan, ada aniaya, ada penderitaan. Ingat sekali lagi, iman itu lebih berharga dari semua perhiasan atau benda-benda mulia yang punya nilai estetika sangat tinggi dan bahkan punya nilai harga yang sangat tinggi sekalipun. Imanlah yang punya nilai sampai kepada kekekalan. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari firman ini? Bahwa melalui firman ini kita diajarkan untuk melihat bahwa ujian itu akan berakhir dan kemuliaan itu akan datang. Perhatikan frasa yang terakhir dari ayat itu mengatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Rasul Petrus menyampaikan sebuah kalimat pengharapan yang baru kepada orang-orang Kristen yang masih tersisa, yang luput dari penganiayaan zaman Kaisar Nero pada zaman itu. Kalimat pengharapan itu dapat kita baca di dalam surat 1 Petrus ini di pasal 1, khususnya di ayat yang keempat. Di sana dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam sorga bagi kamu. Jadi Rasul Petrus memberikan suatu pengharapan yang luar biasa, bahwa kelak orang yang bertahan dalam iman, dia akan mengalami yang disebutkan tidak dapat binasa, atau dalam bahasa aslinya disebutkan aptarton, yang tidak dapat cemar, atau disebutkan dengan amianton, dan yang tidak dapat layu, atau amaranton. Kata aptarton itu artinya, ia adalah kekal, abadi, tahan lama. Itulah yang disebut dengan tidak binasa. Iman itu punya nilai yang kekal, punya nilai abadi, punya nilai yang bertahan lama, alias tidak bisa binasa, atau aptarton. Iman itu punya nilai amianton, artinya bersih, murni, tidak kotor, tanpa cela, atau dalam terjemahan kita ini adalah tidak tercemar. Itulah iman kita. Iman yang kokoh kepada Tuhan, tidak bisa dicemarkan oleh rupa-rupa dosa apapun di dalam dunia ini ketika orang itu berpegang teguh pada imannya kepada Tuhan. Dan iman itu amaranton, artinya tidak kehilangan warna, tidak pernah kabur atau tidak bisa pudar, tidak kehilangan kekuatan, atau dalam terjemahan LAI disebutkan tidak pernah layu. Jadi iman yang murni, iman yang teguh itu, dia tidak akan pernah bisa luntur meskipun dunia mempengaruhinya. Meskipun iman itu berlaku, bertahan seumur hidup kita, iman itu tidak akan pernah surut kekuatannya. Tidak pernah kehilangan warna, dan tidak pernah kabur, dan tidak pernah kehilangan kekuatannya. Itulah gambaran orang-orang Kristen yang akan tetap bertahan dalam iman di saat datangnya penderitaan itu menerpa dalam kehidupan mereka. Jika kita setia dalam memelihara iman kita sampai akhir hidup kita, maka kelak Tuhan sendiri yang akan menyambut kita. Firman Tuhan katakan, hai abdiku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perihal yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Maka masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu kita bisa baca di Injil Matius pasal 25, ayat 21 dan 23. Jadi orang beriman bisa diibaratkan seperti seorang atlet yang sedang mengikuti perlombaan lari maraton sejauh 42 km standar internasional. Ia akan tetap berlari meskipun lelah. Ia akan terus berlari meskipun sakit dan menderita. Kenapa? Karena ia tahu bahwa di depan sana ada garis finish. Di depan garis finish itu ada banyak orang yang akan menyambut, memberikan tepuk tangan yang meriah. Dan di akhir daripada garis finish itu, di sana ada panitia yang sedang menyediakan hadiah berupa mahkota, berupa piagam, piala, kemenangan bagi siapa saja yang bisa melintasi garis finish itu. Nah, menjadi murid Tuhan Yesus atau menjadi orang beriman, memang tidak membuat kita kebal dari yang namanya penderitaan, sakit, kecewa, atau apapun. Tetapi Tuhan sedang menyiapkan sebuah penyambutan yang meriah di saat akhir kehidupan kita. Sama seperti
para atlet maraton yang sedang berlari, tetapi di ujung sana ditunggu oleh panitia yang sedang menyediakan mahkota kemenangannya. Demikianlah perjalanan iman kita di dalam kita mengiring Tuhan. Jadi, adanya pencobaan, adanya penderitaan tidak dimaksudkan untuk menghanguskan kita, melainkan untuk memurnikan iman kita, untuk mendewasakan iman kita, supaya bisa bertahan sampai dengan akhir. Maka sebagai orang beriman, jika hari ini kita berhadapan dengan kesulitan dan tantangan hidup itu, ingatlah, di ujung akhir perjalanan iman kita kelak, Tuhan sedang menunggu di sana. Tuhan sedang menunggu kita di garis finish itu. Dan Tuhan akan menyambut kita. Tuhanlah yang akan menyematkan mahkota kemenangan, mahkota kehidupan itu kepada siapa yang bisa menyentuh garis akhir dengan tetap bertahan teguh dalam imannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, jika saudara hari ini merasa bahwa hidupmu sedang berada dalam perapian yang menyala-nyala dan panas, sadarilah bahwa sesungguhnya sang pengrajin emas itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sedang duduk menjagai kita. Membiarkan apinya itu menghanguskan kotoran-kotoran yang melekat pada emas itu menggambarkan kotoran-kotoran yang melekat pada hidup kita, dosa-dosa kita, kesombongan kita, kedagingan kita, sikap keraguan-raguan iman kita, kemalasan kita, bahkan perilaku kejahatan kita, akan dibiarkan oleh Tuhan Yesus terbakar panas, sehingga terkikis dan rontok, sehingga menghasilkan emas yang murni atau iman yang murni, sehingga iman yang murni itu berkilauan bagaikan emas, memancarkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, bahwa hidup kami adalah hidup yang berjuang untuk mempertahankan iman kami sampai batas akhir kehidupan kami. Kami sadar bahwa penderitaan, pencobaan, tantangan di tengah-tengah dunia ini tidak dimaksudkan untuk menghanguskan hidup kami. Tetapi Tuhan punya rencana untuk memurnikan, bahkan mendewasakan iman kami, supaya iman kami benar-benar teruji dan murni, bisa memancarkan, memantulkan kemuliaan Tuhan melalui perilaku kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman ini dalam ingatan dan hati kami, supaya kami tetap menjaga iman kami, menyala terus sampai akhir hidup kami, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui rekening atau QR Code atas nama Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Kita iringi dengan pujian, tak ku tahukan hari esok, namun langkahku tegap. Sebab kami percaya hari esok Engkau yang pegang Tuhan. Karenanya kami tidak gelisah dan tidak gentar berjalan bersama-Mu Yesus. Aku tahukan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami bersyukur Tuhan, sebab hari esok Engkau yang pegang. Karenanya kami tak gentar berjalan bersama-Mu.
Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika doa Bapa kami, Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami kembali diizinkan dan dilayakkan untuk menghampiri tahta Tuhan, untuk menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami pada kebaktian ibadah minggu ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan akan hidup dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Kami ucap syukur untuk berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami, yang percaya, beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga menaikkan syafaat kami untuk keluarga-keluarga dalam umat-Mu di gereja ini Tuhan. Ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul dengan perekonomian, ada yang bergumul dengan keharmonisan dalam rumah tangga, ada yang bergumul dengan pendidikan anak-anak. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan kami, Tuhan mengingatkan kepada kami untuk senantiasa berharap, bersandar kepada Tuhan dalam Kristus. Tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kami yang lebih besar daripada anugerah yang terbesar, yaitu Kristus. Kami memiliki Tuhan yang lebih besar dari semua permasalahan-permasalahan kami. Kami percaya ketika ada masalah dalam kehidupan kami, apapun dimensinya, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar ketika kami bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesuksesan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami. Namun ucapan syukur ini Tuhan jangan berhenti dalam kehidupan kami. Nah, biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi penyalur berkat Tuhan. Sehingga ucapan syukur kami itu boleh dirasakan oleh banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, dimanapun Tuhan nyatakan gereja kami. Di Pulau Jawa, Kalimantan, dan di pulau-pulau lain. Kiranya gereja ini boleh menjadi cermin bagi kasih kesetiaan Tuhan pada umatnya. Pertumbuhan yang terjadi bukan karena kami mengejar jumlah, tapi karena semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan melalui persekutuan umat-Mu di gereja ini. Dan kiranya semua pemimpin-pemimpin gereja, gembala, baik di sinode maupun gereja lokal, boleh menjadi teladan yang memantulkan kasih dan kesetiaan Tuhan bagi umatnya. Mampukan setiap para pemimpin di tengah segala kelemahannya untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan dengan pertolongan dari Roh Tuhan yang kudus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia di mana Tuhan tempatkan kami. Banyak pergumulan, banyak kesulitan dan tantangan, tapi kami percaya apapun pergumulan, kesulitan, dan tantangan itu, di tangan Tuhan, kami pasti bisa melaluinya. Dan di akhir tahun nanti kami boleh memuliakan nama Tuhan, karena kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam setiap pergumulan, tantangan, dalam kehidupan bernegara ini. Tuhan sertai
presiden, sampai ke jajaran yang paling rendah. Tuhan juga sertai lembaga yudikatif, lembaga legislatif, untuk menjalankan peran-perannya sesuai dengan firman Tuhan. Secara khusus buat anak-anak Tuhan yang melayani di 3 lembaga ini. Biarlah mereka menjadi garam dan terang di tengah dunia yang semakin pahit dan gelap ini. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Dan syafaat ini kami akan akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki akhir dari ibadah ini. Maka sekarang, arahkan hati dan pandanglah Tuhan dengan iman dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.